Ketemu lagi eksposisi. Tadi udah ada di sesi 1 Ibu Ameria dengan Ibu Mary. Kita lanjut ke sesi 2. Nanti ada teman kita juga Ibu Ermita yang akan bergabung di sini. Dilanjut, Bu Lina. Oke, terima kasih Bu Yori. Ya, saya eksposisi tentang janda di Sarfat. Bacaannya dari 1 Raja 17 ayat 7 sampai 11. Latar belakangnya adalah Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke daerah Sarfat. Di sana tampak seorang janda berjalan menuju keluar kota, hendak mengumpulkan ranting-ranting kering yang jatuh dari pepohonan hutan yang kala itu sudah mengering. Daerah Sarfat sudah mengalami kekeringan yang cukup lama, dan warga di daerah sana sangat menanti-nantikan hujan turun. Semua mengalami kekeringan. Pada saat itu, rupanya Allah telah mendengar doa dari seorang nabi besar, yaitu Nabi Elia. Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, yaitu selama 3 tahun dan 3 tahun 6 bulan. Ada di kitab Yakobus 5 ayat 17. Dalam cerita kitab suci tidak dirincikan dengan jelas apa nama janda Sarfat ini, dari kalangan siapa, dari kalangan mana, tapi yang Tuhan ingin menyelamatkan janda tersebut. Hidup si memang sangat sulit dan dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sebelum kekeringan melanda di daerahnya. Dan sekarang rasanya hampir mustahil untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penulis kitab ini tidak diketahui, dan judul yang saya beri adalah Mujizat Tiada. Di ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sekalipun janda Sarfat ini sulit mengerti dengan apa yang Nabi Elia katakan, dia taat. Seringkali kita mendengar khotbah-khotbah tentang mujizat. Kita hanya percaya, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Di ayat 16, tepung tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Nabi Elia. Tepung dan minyak yang menurut perhitungan akan menjadi makanan hari, dan kemudian akan habis, ternyata tidak habis. Bahkan terus ada sampai musim ceklik selesai. Dan janda Sarfat itu mengalami kisah Tuhan. Orang sering berkata bahwa sekarang adalah zaman rasional. Segala sesuatu dipikirkan itu sebelum bertindak. Sesuatu yang tidak masuk akal dalam situasi susah masih bisa membantu sesama, apalagi seperti ini di mana semua orang sedang mengalami pandemi. Tolong diri sendiri kayaknya udah susah. Gimana mau nolong orang lain? Sepertinya sesuatu yang mustahil. Kita sebagai orang percaya, apa yang sepertinya mustahil, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Itu ada di kitab Lukas 1 ayat 7. Kesimpulannya adalah ketika kita ada dalam musim kering, jangan pernah takut untuk memberi kepada yang membutuhkan, seperti kisah di Sarfat ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam Matius ayat 34, sebab itu kamu kuat hari esok, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mujizat Tuhan masih ada, dan Tuhan yang akan terus memberkati kita. Amin. Demikian eksposisi saya. Puji Tuhan, maaf ya kalau ada putus-putus suaranya. Putus ya? Ya, sinyalnya lagi. Masih bisa ditangkap kok gitu. Yes. Oke. Pokoknya Lanjut. Intinya Yes. seperti janda itu. Lanjut ya. Lanjut, aku membahas tentang di kitab 1 Tawarik itu. 1 Tawarik itu ditulis oleh Nabi Esra, salah satunya gitu. Nah, Tawarik
itu kalau saya baca di Google itu mengartikan kronolog gitu. Jadi itu berbicara tentang kronologis. Jadi ada pengulangan-pengulangan dari Nabi Adam sampai dengan Abraham dan macam-macam kisah di situ di dalamnya. Yang satu hal yang saya mau coba tarik dari kitab Tawarik ini adalah tentang Yabes. Menarik Yabes karena dia latar belakangnya dilahirkan dalam kondisi ibunya kesakitan. Jadi arti dari kata Yabes itu sendiri adalah kesakitan. Dan kalau menurut orang-orang sekarang kan nama adalah doa, dan tapi puji Tuhan kita melihat bahwa Yabes bukan seorang yang menyerah pada keadaan oleh karena namanya diartikan dengan kesakitan, dan dia membuat terobosan dalam bentuk doanya yang luar biasa yang sampai sekarang doa itu dinyanyikan di Indonesia ya, ada lagunya gitu. Dari tiap kata-kata yang dia sampaikan dalam bentuk doa itu maknanya kan luar biasa gitu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, diperluas daerahnya, bahkan di yang terakhirnya kesakitan tidak akan pernah menimpa aku. Dan ini satu hal yang saya coba praktekkan setiap pagi. Setiap pagi sebelum jalan atau bangun tidur, walaupun nggak usah nyanyi kenceng-kenceng, tapi kita berucap, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan demikian ada di 1 Tawarik 4 kalau mau dibaca. Dan itu hal yang menarik. Jadi kadang ada orang kan, ya udahlah nama gue, nyokap gue kasih nama gue seperti ini, ya itulah artinya. Enggak. Jadi kita belajar, kita harus menerobos dari apa-apa yang mungkin bukan hanya sekedar nama ya, tapi ada kata-kata yang mungkin ditujukan ke kita yang bentuknya melemahkan kita, mengintimidasi kita, dan itu yang harus kita lawan. Lawannya nggak usah harus kita debat sama orang, enggak, tapi kita langsung berhubungan dengan Tuhan. Kan Tuhan yang punya kita. Gitu. Jadi kita sendiri yang ngomong ke Tuhan. Ada banyak kesaksian sebenarnya, tapi terlalu panjang. Cuman dari inti yang kenapa saya suka sekali dengan Yabes, karena kita nggak sadar hari demi hari kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita, ataupun kayak Ibu Mary ada usaha, mungkin orang iri dengan usahanya, sehingga mungkin ada kata-kata yang ucapan-ucapan yang bikin kita menjadi kayaknya gue sial nih, kayak gini. Jangan gitu loh. Jadi tetap aja berharap bahwa Tuhan yang akan bela kita gitu. Itu yang saya lihat dari seorang Yabes gitu, yang mungkin diartikan dengan kata kesakitan, kan nggak enak, punya arti kesakitan. Kalau nama anak-anak sekarang kan bagus-bagus ya, artinya apa nih gitu. Saya sendiri coba mencari arti ya, karena saya nanya kan, Mariori itu artinya apa? Dulu waktu orang tua masih ada gitu. Papa saya bilang, Papa tuh ambil nama kamu dari majalah Intisari yang kecil gini, dan itu artinya wanita pintar. Dan wah, seneng ya kita kalau dia wanita pintar. Terus gimana kalau dengan orang-orang yang namanya, salah satu tetangga saya namanya Sendiri, orang Batak. Jadi mungkin dia memang dilahirkan dalam kondisi sendiri, orang tuanya waktu itu, jadi namanya Sendiri. Kan kasihan ya. Jadi tapi kita belajar banyak dari Yabes ini, singkat, padat, dan membawa dampak yang luar biasa untuk perubahan kita. Selalu berpikiran positif dan nggak usah
peduli kata orang gitu. Yang penting kita berhubungan baik dengan Tuhan, Tuhan yang bela kita. Itu aja. Ada Ibu Ernita. Halo. Guys, Ibu Ernita memang nggak ikut. Halo Ibu. Halo, Ibu Kabanjahe. Ini masih di Kabanjahe. Iya, Ibu Ernita karena ada masalah dengan keluarga, ada kedukaan dan lain-lain, jadi nggak bisa ikut di kelas yang ditugaskan. Tapi kita ajak di sini supaya mungkin ada yang mau di-sharing, Bu Ernita. Boleh? Iya, sama seperti yang Ibu Yori bilang ya. Sama seperti yang Ibu Yori bilang tadi ya. Waktu kemarin, jadi teringat nih tadi yang disampaikan sama Ibu Yori, apapun yang orang bilang enggak, yang penting kita fokus aja sama pekerjaan nyata yang Tuhan kasih sama di dalam hidup kita. Karena kemarin pas mama saya pergi, ada perkataan-perkataan yang enggak enak saya dengar bener. Mau saya ngomong takut salah karena orang ramai gitu kan. Mau saya bantah tapi kok ini orang ngasih kita lagi dalam keadaan berduka kok kasih kata-kata yang sangat menyayat hati saya gitu loh. Jadi kemarin itu benar pas timingnya, selesai dia ngomong saya ngomong. Kamu nggak pas di tempatnya ngomong. Aku bilang begitu aja, nggak ada kata-kata yang lain, nggak ada kata-kata menghina, nggak ada kata-kata menjatuhkan dia, nggak ada. Dalam hatiku pas dia ngomong, orang ini diem gitu. Jadi aku tunggu dia sampai selesai ngomong. Entah dia ngomong apa, pokoknya hatiku sangat sakit sekali mau nangis. Memang karena udah nangis, tambah lagi hatiku sangat disakiti gitu. Jadi kemarin itu selesai dia ngomong seperti itu, aku langsung ngomong ke dia, kamu nggak di tempatnya ngomong, karena aku lagi berduka, aku bilang gitu aja. Pas aku ngomong begitu, dia langsung jarak 5 meter dari aku. Ya memang benar yang Ibu Yori bilang barusan, aku sangat diberkati sekali. Jadi biar terserahlah orang mau ngomong apa, yang penting aku taat, setia, mau dengar-dengar sama Tuhan aja lah gitu. Benar, iya. Aku sangat dikuatkan sekali dengan kesaksiannya Ibu Yori. Terima kasih Bu Yori. Menguatkan satu sama lain. Ada ibu-ibu lain mau ngobrol? Masih ada waktu? Ya, Bu Lina. Bu Lina silakan ulang. Karena tadi putus-putus. Putus-putus ya? Iya. Intinya ya di jalan cepat ya. Kalau putus-putus ya, Tadi Lina? kan memang putus-putus ya? Putus. Iya. Berarti sinyalnya lagi jelek. Jadinya apa ya? Jelas nggak? Halo? Masih sendat-sendat. Berarti memang udah sinyal yang jadi pause dulu ya biar ininya. Jadi terus aku kasih apa namanya, nanti kan di foto apa masuknya kan Mary. Jadi aku kasih host ini, Lin. Iya, aku jadi share screen. Udah ya, Lin? Udah gue share? Udah gue ituin, pindahin.
Mungkin kalau videonya dimatikan agak lebih, suaranya akan lebih bagus. Ya udah, coba ya, gue share screen dulu. Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan kan ya? Ya udah, Lin. Jadi ceritanya tentang janda di Sarfat ini memang biasa ya, dia berani memberi, dia juga lagi mengalami kondisi kekeringan. Istilahnya di zaman pandemi ini enggak orang bisa beri karena akan terfokus kepada diri masing-masing. Boro-boro saya mau nolongin si A, boro-boro saya mau nolongin si B. Sementara saya sendiri lagi butuh. Ya kan? Tapi waktu janda ini Elia datang ke rumahnya di ayat 11, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sekarang janda Sarfat ini sulit mengerti dengan apa yang Nabi Elia katakan, tapi dia taat. Ya kan? Seringkali kita dengar khotbah tentang mujizat. Kita hanya percaya, tapi tidak akan kehendak Tuhan. Kita percaya ada mujizat, tapi kita nggak berani untuk lakuinnya. Kita akan pikir 2 kali untuk lakukan itu. Kadang-kadang kita seperti itu. Terus dia 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti yang firman Tuhan ucapkan dengan perantaran Elia. Tepung dan minyak yang menurut perhitungan akan menjadi persediaan terakhir, tapi janda ini berani tetap untuk bikin makan untuk sang nabi, yaitu Elia itu. Terus kesimpulannya adalah ketika kita berada dalam musim kering, jangan pernah takut untuk memberi kepada yang membutuhkan, seperti saat janda saat ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan mujizat Tuhan masih ada. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, selesai. Yeay. Atau apa Ibu? Hah? Ada yang mau ditambahkan, ada yang mau... Iya, ada yang mau ditambahin? Coba nyanyi lagu yang tadi. Ayo, Bu Mega. Ah, Bu Mega nih, Bu ya, Mega. Bes, ya. Sama Bu Ya, Mary. Bes. Lagunya. Kiranya Engkau memberkati aku, Are. melimpah. Mainkan musiknya, mainkan. Bu Mega bisa tuh, Bu Mega sama Bu Lina tuh. Harusnya langsung nih main keyboard sekalian. Iya. Sampai habis aja Ayo nih. kita tutup Ya. Zoom-nya dengan pujian itu. Kali bisa sekalian main musik, Kak. Ya. Nyalakan dulu. Nanti Ibu Gembala dari Kabanjar yang berdoa ya. Siapa yang berdoa? Ibu Ermita. Ibu Gembala. Iya. Penahan.
Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam daerahku, dan kiranya aku damai duniaku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yeay. Ayo Bu. Ya, kita Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pelajaran malam hari ini. Kami hamba-Mu sangat bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport, yang selalu menguatkan, yang selalu mendoakan. Hamba bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman semuanya. Kami percaya Tuhan apapun yang teman-teman kami lakukan pada saat malam hari ini, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan, memberikan hikmat, inspirasi, pengetahuan. Tuhan Yesus yang menolong senantiasa. Kami ada hari ini Tuhan Yesus bukan karena kekuatan dan hebat gagah kami, tapi semua semata-mata karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya, Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati anak-anak. Seperti Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Guys, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pelajaran eksposisi. Semoga memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, Bu Mary, Oke, Bu Mary, thank Bu you. Lina, Bu Bye. Mita. Thank you. Yes, bye. Bye.